Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik ini kita akan membahas topik yang baru di dalam mata kuliah ini, metodologi penelitian. Semoga tetap semangat di bawah karantina yang sudah beberapa minggu ini. Bandung sudah melakukan PSBB beberapa terakhir hari ini dan orang-orang ekstrovert sudah kejang-kejang karena sudah jarang sekali bisa keluar. Oke, sedikit curhat lah. Jadi hari ini kita akan masuk ke apa? Hari ini kita akan masuk ke studi penelitian. Kita mulai aja. Nah, eh, di sini kita akan belajar fokus. Biasanya kalau misalkan di deskripsi ini digunakan untuk bab satu utamanya. Tetapi secara format saya akan buat seperti skripsi. Tetapi secara konsep apa saja sih yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipelajari atau yang perlu diteliti dan perlu dipahami dalam melakukan studi pendahuluan. Nah, ini ada masalah penelitian, identifikasi masalah, maksud tujuan, manfaat, metodologi penelitian, dan kerangka penulisan. Ini semuanya ada di bab 1 kalau teman-teman bikin skripsi ya. Jadi di sini ada di bab 1. Oke, kita mulai dari yang pertama, masalah penelitian. Apa yang perlu kita perhatikan dalam masalah penelitian? Nah, di dalam masalah penelitian, ini merupakan alasan utama mengapa penelitian itu harus dilakukan. Kalau misalkan tidak ada masalah, ngapain harus dilakukan penelitian? Penelitian itu alasan yang paling utama bukan menguji metode, bukan ada objek penelitian, bukan, tetapi ada suatu masalah. Nah, reviewer, baik itu seminar, skripsi, jurnal, conference, apapun itu, reviewer yang fokus pada makalah ilmiah, itu menjadikan masalah penelitian itu sebagai parameter utama proses review. Kalau masalahnya not worth it atau misalkan kurang novelty keterbaruan gitu. Keterbaruan biasanya dalam 5 tahun tuh dalam 5 tahun itu sudah masih dianggap baru gitu. Kalau kita meneliti masalah tentang berbasis web itu udah jarang banget. Kenapa? Karena ya sudah mulai menjadi masalah yang tidak perlu diteliti lagi gitu. Kecuali ada optimasi, ada pembahasan tambahan, peningkatan, pembangunan baru, itu bisa menjadi masalah. Tetapi kalau misalkan jika dia tidak mempunyai keterbaruan, itu akan sangat berpengaruh terhadap proses review. Nah, masalah penelitian ini harus objektif, tidak subjektif dan harus dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu perlu diteliti. Ada sempat kasus beberapa hari ini bahwa ada yang tesis atau skripsi, oh enggak, ternyata tugas kuliah, bahwa dia meneliti suatu pengaruh individu di dalam pemerintah terhadap eh, roda pemerintahan. Nah itu selama itu objektif seharusnya ya itu bisa dijadikan penelitian. Tetapi ketika itu menjadi subjektif, artinya dia terlalu menyerang atau dia tidak melihat dari berbagai macam sisi dan terlalu personal, itu tidak boleh. Kenapa? Karena masalah penelitian itu harus objektif. Nah, supaya logis dan valid, itu perlu objektifikasi masalah dengan cara melandasi masalah penelitian dengan literatur terbaru. Sehingga literatur atau referensi itu sangat penting. Karena itu untuk membantu dalam istilahnya membackup, ngebacking bahwa masalah yang kita ajukan untuk diteliti itu layak dilakukan penelitian. Nah, contoh masalah penelitian di sini ada neural network terbukti memiliki performa bagus untuk menangani bla bla bla, baca aja sendiri ya. Nah, saya akan point out di sini memiliki kelemahan pada pemilihan arsitektur jaringannya sehingga tidak efisien dan mengakibatkan hasil prediksi kurang akurat. Nah, itu adalah masalah penelitian. Masalah dikarenakan memiliki kelemahan
itu sehingga masalahnya itu tidak efisien dan kurang akurat. Nah, dari masalah itu dibuatlah sebuah tujuan. Tujuan penelitian itu harus bisa menjawab masalah. Tujuan penelitian itu adalah solusi dari masalah yang sudah ditentukan. Nah, tujuan di sini menerapkan algoritma genetika untuk mengotomatisasi pemilihan arsitektur jaringan pada neural network sehingga lebih efisien dan hasil prediksi lebih akurat. Artinya, masalah yang sudah disebutkan sebelumnya itu bisa disolusikan dengan tujuan penelitian yang diajukan. Itu adalah hubungan antara masalah dan tujuan. Selanjutnya, bentuk masalah penelitian itu bisa dibuat menjadi 3 bentuk kalimat. Yang pertama itu kalimat pernyataan, kedua itu kalimat pertanyaan, ketiga itu kalimat tujuan. Nah, pernyataan atau pertanyaan itu kalau di bab 1 pendahuluan itu bisa biasanya menjadi satu subbab disebut identifikasi masalah. Nah, kalau identifikasi masalah itu biasanya diisi oleh pernyataan masalah atau research problem. Sedangkan kalau misalkan teman-teman mau menggunakan pertanyaan bentuknya, itu biasanya bukan identifikasi masalah disebutnya, tapi rumusan masalah. Nah, kalau rumusan masalah, itu biasanya disebut isinya poinnya pertanyaan penelitian atau research question. Dua ini, dalam suatu makalah ilmiah, laporan ilmiah, atau skripsi, itu tidak perlu dua-duanya ada. Teman-teman bisa memilih identifikasi masalah dengan menggunakan bentuk pernyataan masalah atau membuat poin-poinnya rumusan masalah dengan bentuknya pertanyaan penelitian atau research question. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya dalam bentuk kalimat saja. Kita lihat pernyataan masalah. Neural network memiliki masalah pada sulitnya penentuan hidden layer, neuron size, dan activation function yang optimal. Pertanyaan penelitian, kita lihat, ini hanya dibuat pertanyaan. Ini ada contoh yang lainnya, apakah ada hubungan antara pemilihan metode pengembangan dan jumlah developer dengan produktivitas developer? Atau yang sama dengan neural network, bagaimana cara mengoptimalkan penentuan activation hidden layer, neuron size, dan activation function? Ini kelebihan. Mengoptimalkan penentuan hidden layer, neuron size, dan activation function. Jadi hanya bentuk pertanyaan atau pernyataan. Makanya identifikasi atau rumusan masalah. Pilih salah satu saja. Berapa poin yang ada di identifikasi atau yang di rumusan masalah? Tergantung masalah yang akan diteliti. Bisa 3 poin, bisa 4 poin, disesuaikan. Tetapi ingat, ini akan berpengaruh ke subbab selanjutnya, yaitu apa? Tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang sudah saya sebutkan tadi itu harus bisa menjawab atau mensolusikan masalah yang sudah ditentukan. Jadi, identifikasi masalah misalkan ada 5 poin, ya tujuan penelitian setidaknya bisa mensolusikan 5 poin tersebut. Apakah harus 5 poin? Tidak harus. Misalkan 5 poin masalah bisa dijawab dengan 4 poin tujuan. Bisa saja. Atau sebaliknya, 4 poin masalah disolusikan dengan 5 tujuan. Selama itu menjawab masalah. Yang jadi kalau error atau yang jadi masalah itu ketika 4 masalah tetapi ada 5 solusi dan solusi kelima tidak menjawab atau tidak mensolusikan masalah atau tidak ada masalah sama sekali. Misalkan masalahnya itu adalah kurang efisien, kurang cepat. Tetapi di tujuan penelitian itu adalah ada perubahan manajemen operasional. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Maaf, seharusnya di dalam identifikasi masalah itu nggak ada, tetapi kok ada solusinya. Ya, itu salah. Atau sebaliknya, di masalahnya ada, misalkan kurang efisien, tapi di dalam solusi tidak ada solusi yang menyatakan bahwa si tujuannya itu mensolusikan untuk masalah kurang efisien tadi. Ya itu salah juga. Jadi antara identifikasi dengan tujuan itu harus ada. Nah, ini adalah bentuk ketiga tujuan penelitian. Kalau dua ini boleh milih salah satu
apakah identifikasi atau rumusan, dan yang ketiga bentuk ini tujuan biasanya selalu ada beriringan dengan identifikasi atau rumusan masalah. Kenapa? Karena tujuan ini menjawab dari pertanyaan atau pernyataan masalah yang ada. Nah, contohnya ini. Ini adalah contoh yang lain. Penelitian bertujuan mengetahui hubungan antara jumlah programmer dan jumlah software yang diproduksi oleh suatu software house. Ini menjawab pertanyaan yang poin yang ini gitu. Ini adalah contoh ya, bukan berarti ini dalam satu penelitian. Atau ini yang berhubungan dengan neural network. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penentuan hidden layer, neuron size, dan activation function. Ini menjawab masalah yang ada di sebelumnya. Jadi saling berhubungan. Itu perbedaan antara pernyataan masalah, pertanyaan masalah, atau kalimat tujuan. Sekarang kita ingin mengetahui dari mana sih datangnya masalah. Jadi datangnya masalah itu ya tergantung niat kita. Artinya banyak sekali yang strategi bermacam-macam ya. Apakah dia menentukan objek dulu baru menentukan masalah, atau menentukan masalah baru mencari objek penelitian. Misalkan kayak gini, teman-teman punya satu perusahaan atau satu instansi yang teman-teman kenal atau yang teman-teman sudah mempunyai akses ke dalamnya, terus tanya-tanya di sana, Pak, di sini apa yang kira-kira yang proses bisnisnya seperti apa, terus apakah ada masalah atau tidak, dan yang lainnya. Artinya itu menentukan objek penelitian dulu, baru menentukan masalah. Jadi melihat objek penelitian, dari sana mencari dari bisnis proses, alur kerja, terus sistem yang sudah ada, dari sana menentukan masalah kira-kira apa sih yang perlu bisa diperbaiki. Ada juga yang kebalik, artinya kita menentukan dulu masalah yang akan kita hadapi, baru mencari objek. Contohnya kayak gini. Contohnya saya ingin mengetahui, ini biasanya bersifat umum kalau menentukan masalah terlebih dahulu. Mengetahui, memprediksi penjualan di dalam masa karantina atau di masa PSBB ini gitu. Nah, dari sana, oh sudah tahu masalahnya. Terus untuk cari datanya kemana? Bisa ke vendor-vendor, ke pasar tradisional, ke retail modern, supermarket, minimarket, ataupun ke e-commerce, toko online, dan lain sebagainya. Jadi itu menentukan masalah baru menentukan objek. Jadi tergantung. Nah, apapun caranya atau rutanya, itu bisa menentukan masalah dari dua hal. Yang pertama itu adalah studi literatur, paper tentang research challenge, research direction, research trend, state of the art dari topik penelitian. Jadi kita baca-baca dulu topik yang kita tertarik, kita ingin coba teliti, terus cari tentukan apakah kira-kira apakah ada masalah yang perlu disolusikan gitu. Itu dari studi literatur. Bisa memilih metode, bisa sampai sekarang misalkan salah satu contoh masalah ringan adalah bahasa pemrograman apa sih yang sebenarnya cocok untuk semua. Yang saya jamin itu nggak ada gitu. Tapi biasanya teman-teman ada yang lebih bagus Python, lebih enak Golang, lebih enak PHP gitu kan. Terus ya buat aja paper survei. Sebenarnya perbandingan secara kasar bisa dilakukan nggak gitu, bahwa PHP lebih baik dari Golang, PHP lebih baik dari Python lebih baik dari Java, dan lain sebagainya. Jadi buat paper survei atau penelitian survei bahwa PHP itu kelebihan kekurangan apa, Python kelebihan kekurangan apa, dibuat semua studinya, dan itu dijadikan sebuah penelitian kira-kira hasilnya seperti apa. Dan kemungkinan besar sih hasilnya ya plus minus. Python cocoknya di mana, Golang cocoknya di mana, Java cocoknya di mana, Sisab cocoknya di Sisab cocoknya di mana. Jadi ya macam-macam ya. Selain studi literatur ada juga studi lapangan. Nah, studi lapangan berasal dari apa? Nah, ini sangat berhubungan erat dengan objek penelitian. Kalau kita sudah menentukan objek penelitian, kita bisa mendapatkan data lapangan, data statistik, kuesioner, penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan itu biasanya studi lapangan yang sudah dilaporkan secara literatur gitu. Jadi hybrid lah. Jadi dia studi literatur berdasarkan lapangan gitu.
wawancara secara langsung di objek penelitian, observasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tahapan penemuan masalah komputer. Nah, tadi kita lihat masalah secara umum ya. Nah, kalau penelitian secara masalah komputer itu seperti apa? Jadi, kita lihat, kelewat. Yang pertama itu adalah tentukan topik. Topiknya agak berbeda dengan pertemuan selanjutnya ya. Field atau bidang, bidang itu kita ada masalah komputer. Nah, dari field atau bidang itu menentukan topik. Topiknya banyak sekali. Ada ya tergantung teman-teman minatnya kemana. Software engineering, image processing, data mining, computer vision, information system, security, UI UX, designing, analysis, project management, system management, business intelligence, banyak sekali topiknya. Nah, setelah itu baru tentukan subtopik atau tema penelitian. Subtopik tema penelitian itu kenapa ada subtopik software engineering? Kita lihat di sini. Software engineering itu sangat luas. Itu software engineering misalkan rekayasa perangkat lunak kita pakai SDLC aja. SDLC apapun lah waterfall ataupun. Nah, di dalam waterfall dalam planning, dalam analisis itu ada requirement gathering. Nah, requirement gatheringnya aja doang gitu. Itu bisa menjadi suatu bahan penelitian. Requirement gathering yang paling cocok untuk masalah apa gitu. Requirement gathering untuk masalah sistem informasi dengan requirement gathering untuk masalah startup itu beda. Banyak sekali metode yang bisa dilakukan. Jadi topik itu masih besar sebenarnya. Image processing topiknya. Ini masih besar sekali. Processingnya bisa berhubungan dengan computer vision. Image processingnya bisa berhubungan dengan kriptografi, steganografi. Apapun itu bisa, subtopiknya masih luas gitu. Data mining sangat luas. Data mining itu kalau misalkan kita dari klasterisasi saja ada K-means, ada DBScan, itu baru 2. Ada juga KNN, banyak sekali. Ada juga bukan clusterization yang lainnya, decision tree, neural network, itu baru data mining. Information system, ya banyak subtopiknya. Ada sistem information management, sistem informasi CRM, customer relationship management, terus SCM, supply chain management, itu adalah subtopik dari information system. Jadi tentukan topik, tentukan subtopik, tentukan masalah penelitian. Jadi mengerucut. Dari tadi tadi saya contohkan information system aja. Kita fokus ke SCM. SCM masalah penelitiannya apa? Ingat, SCM supply chain management itu sangat besar. Kalau teman-teman menantang SCM dalam satu semester saja gitu, dari awal sampai akhir satu semester, yang dimana optimalnya 4 bulan, itu nggak mungkin selesai. Kalau satu orang ya, nggak mungkin selesai. Saya jamin itu. Makanya biasanya ditentukan masalah penelitian. Jadi, kalaupun SCM, masalah penelitiannya jangan semuanya. Misalkan fokusnya adalah di prediksi, atau di inventory, atau di distribusi. Fokus saja ke situ. SCM dalam distribusi gitu. Jadi lebih mengerucut. Dari mana bisa kita tahu masalah penelitian di dalam subtopik ya? Biasanya dengan membaca review paper, supply paper, penelitian yang dilakukan sebelumnya, penyesuaian dengan objek penelitian. Nah, ingat, semua ini saya ada tambahan nomor 4. Semua ini, tiga tahapan ini disesuaikan minat, bakat, dan kemampuan peneliti. Kenapa itu berpengaruh? Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini adalah contoh penelitian yang lain, masalah penelitian. Research problem, nah pernyataan penelitian. Algoritma K-means memiliki kelemahan penentuan K yang optimal dan komputasi yang tidak efisien bila menangani data besar, kata Chow atau Zhao, ya itulah, 2010. Kalau dibentuk pertanyaan, ini menjadi seberapa efektif algoritma B-koloni bila digunakan untuk menentukan nilai K yang optimal pada K-means. Seberapa efisien algoritma, ya bacalah. Ini adalah contoh masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, syarat masalah penelitian, kenapa ini penting syarat? Karena kita udah menentukan masalah, wah saya kena mendapatkan suatu masalah yang menarik nih. Nah, sebelum menentukan bahwa itu layak diteliti, ada tahapan selanjutnya, yaitu syarat. Syaratnya apa saja? Apakah masalah penelitian itu menarik?
memotivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius. Ini paling gampang ya, kalau menarik paling gampang. Kalau harusnya sih carilah masalah, nah, tentukanlah masalah penelitian yang menarik buat kita, yang bisa memotivasi kita. Yang kedua itu bermanfaat, tentunya bermanfaat. Pasti semua solusi untuk masalah itu pasti bermanfaat. Bisa bagi masyarakat dalam skala besar ataupun kecil. Ya, kalau masyarakat skala besar ya sampai dunia mungkin. Kalau kecil ya kampus, sekolah, perusahaan, instansi, RT, RW, kelurahan gitu. Itu cukup kecil lah. Dan hal yang baru, ini adalah merupakan solusi yang baru, lebih efektif, murah, cepat jika dibandingkan dengan solusi lain atau solusi sebelumnya. Bisa juga merupakan perbaikan dari sistem dan mekanisme kerja yang sudah ada. Jadi, seperti yang pertemuan pertama, kita harus menambahkan sebuah kontribusi. Kontribusi di mana kita menambahkan nilai yang baru bahwa penelitian ini layak dijadikan. Oke, selanjutnya syarat penelitian yang lain itu adalah dapat diuji atau diukur. Ya tentunya bisa diukur gitu. Jadi variabel-variabelnya bisa diuji dan diukur secara empiris untuk penelitian korelasi antara beberapa bla 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 bla. Intinya gini lah. Buatlah sebuah penelitian yang memang kita uji kebenarannya. Jadi jangan sampai membuat penelitian misalkan lebih efektif, lebih efisien, tapi harus menggunakan quantum computing, di mana sekarang quantum computing itu masih berupa teori. Nah, artinya itu belum bisa diuji atau diukur. Kecuali kalau penelitian kalian itu membahas teori quantum computing, itu boleh. Tetapi kalau misalkan membuat sebuah aplikasi di mana dijamin lebih cepat, lebih efisien, lebih bagus, lebih fleksibel, atau dinamis, tetapi syaratnya hardware-nya itu harus quantum computing. Artinya itu nggak bisa dapat diuji. Nggak bisa diuji gitu. Dan itu artinya bukan jadi implementasi, itu menjadi teori. Masih belum bisa diuji secara nyata. Terus dapat dilaksanakan, khususnya berkaitan erat dengan keahlian, ketersediaan data, kecukupan waktu dan dana. Hindari impossible research. Apa maksudnya di sini? Kalian punya ide yang sangat bagus. Contohnya apa? Ini sedikit non IT aja. Tumbuh kembang anak balita dalam perkembangan dari umur 1 tahun sampai 5 tahun dengan studi kasus beberapa anak gitu. Berarti kalian harus meneliti atau harus mengobservasi selama 5 tahun. Sedangkan skripsi itu biasanya satu semester malah. Itu impossible dilakukan kecuali kalau memang kalian bekerja di sebuah instansi seperti Komnas HAM. Kalau anak di mana sih, perlindungan anak gitu, atau misalkan berhubungan dengan dinas yang meneliti tentang perkembangan anak, atau mungkin untuk posyandu gitu, baru kalian bisa melakukan penelitian itu dengan izin ya selama 5 tahun. Tapi lihat apakah dananya ada, datanya cukup, dan yang lainnya. Jadi harus dilihat apakah dapat dilaksanakan atau tidak. Ya secara nyata skripsi sebenarnya untuk saya pribadi, kalau kalian mulai dari nol membuat SCM dalam satu semester itu hampir impossible. Kenapa hampir? Bisa dilaksanakan tapi gilanya luar biasa. SCM tuh berat dari hulu ke hilir. Kalau benar-benar full system ya, full system suatu supply chain management dari nol dengan satu orang untuk bahan skripsi, lebih baik hindari. Kecuali kalian sudah ada SCM-nya, cuman tinggal dikembangkan. Apa yang kurang? Itu boleh, itu bisa, itu doable. Tapi ya ingat, dapat dilaksanakan dari segi waktu, mungkin dana, dan ketersediaan data. Juga keahlian. Kalian pengen bikin machine learning atau AI, itu bisa dilaksanakan dalam satu semester. Tapi kalian tidak ngerti sama sekali tentang AI itu apa. Ya sama aja bohong gitu. Kalian fokus belajar dulu dalam satu semester, skripsi nggak bakalan kekejar. Kenapa? Karena keilmuannya belum nyampe. Selanjutnya merupakan masalah yang penting. Ya, tentu saja kalau misalkan apa tidak penting,
apa sih maksud masalah penting atau penting itu ditentukan oleh bidang penelitian. Kita bidang penelitiannya komputer gitu kan, yang berhubungan dengan komputer ya itu penting. Tapi kalau misal apa yang tidak penting ya banyak sekali ya. Dan ini biasanya ditentukan oleh reviewer juga. Ada beberapa reviewer, ini mah udah biasa gitu. Ada yang menurut reviewer, oke ini biasa tapi masih bisa dikembangkan. Ya contohnya face recognition aja. Face recognition itu ada beberapa yang bukan mengira, berpendapat bahwa ya memang udah biasa. Library API-nya udah ada di mana-mana, tinggal dicatok, copy paste, langsung bisa jadi apa face recognition. Misalkan face recognition untuk aplikasi foto gitu, ya biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan face recognition untuk membedakan antara mana yang senyum tulus dan senyum penuh kecurigaan dan senyum penuh makna gitu. Nah, kalau gitu kan lebih gila lagi. Bagaimana kita bisa membedakan antara satu senyum dengan sama lain, apakah itu senyum dengan tulus atau senyum ada maksud tertentu. Nah, ada yang berpendapat bahwa itu mah terlalu susah. Ini bisa dilakukan. Ini terlalu biasa. Jadi ya tergantung tergantung apa ya? Instansi, tergantung banyak parameter yang berpengaruh bahwa apakah itu masalah yang penting atau enggak. Dan yang terakhir itu adalah tidak melanggar etika. Tentu saja penelitian harus dilakukan dengan kejujuran. Harus sesuai izin. Kalau misalkan ada lisensi harus izin juga, copyright gitu. Pengambilan data, apalagi data personal diperbolehkan atau enggak gitu. Kalau kemudian misalkan bentuknya kuesioner, apakah nama diperlihatkan atau tidak, atau anonimus, banyak sekali ya etika yang harus kita jaga. Nah, kalau syarat itu memenuhi, baru kita bisa menentukan sebuah masalah. Sebuah masalah itu digambarkan di mana? Digambarkannya itu di latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu isinya apa? Kalau buat kalau buat pengertian saya sendiri sih intinya latar belakang masalah itu menggambarkan judul penelitian dalam beberapa paragraf. Tergantung format, ingat bedakan antara konsep dengan format. Tergantung format, ada beberapa poin yang diminta atau tidak diminta untuk latar belakang masalah, atau dalam paper itu pendahuluan atau introduction, tergantung format. Tapi intinya di pendahuluan latar belakang masalah kalau deskripsi itu biasanya ada beberapa poin yang harus digambarkan. Ada objek penelitian kalau ada, tapi selalu ada gitu. Kalaupun objek penelitiannya bukan perusahaan, objek penelitiannya secara global tetap harus ada objek. Apakah itu e-commerce, apakah itu aplikasi kesehatan atau apa, itu pasti ada objek penelitiannya. Terus di dalam objek penelitian itu ada masalah yang ada di penelitian tersebut. Sorry, masalah yang ada di objek penelitian tersebut. Jadi di dalam objek itu pasti tentunya ada masalah gitu, dan kita tentukan masalah yang akan kita hadapi, kita akan teliti. Setelah itu, dari masalah itu tentukan metode-metode yang bisa digunakan. Dari situ metode yang akan dipilih dan dijadikan solusi untuk masalah. Terus dari sana bahas tujuan penelitian. Nah, bentuk bentuk dari format skripsi biasanya seperti ini: objek, masalah, metode, tujuan penelitian. Bahkan di beberapa format yang diminta itu diperlukan referensi. Jadi sudah ada daftar pustaka di sini, disebutkan beberapa daftar pustaka. Atau kalau misalkan di dalam masalah itu ditambahkan hasil kuesioner, hasil wawancara, objek penelitian seperti apa, sehingga masalah yang ditentukan itu valid. Itu yang ada di latar belakang masalah. Untuk formatnya nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, ini baru latar belakang masalah nih. Setelah latar belakang masalah apa? Ya, identifikasi atau rumusan masalah. Sudah saya bahas bahwa identifikasi itu biasanya dibuat per poin. Dan biasanya bentuknya adalah apa? Pernyataan masalah. Silakan baca contohnya. Kalau rumusan masalah itu biasanya dibuat memakai pertanyaan masalah, pertanyaan penelitian. Itu disebut research question.
biasanya per poin juga, tentunya per poin. Cuman beda apa ya? Beda bentuk kalimatnya saja. Tapi kalau rumusan masalah biasanya lebih singkat dibandingkan identifikasi masalah. Rumusan masalah itu biasanya hanya lebih sedikit poinnya dibandingkan identifikasi masalah. Kenapa? Karena identifikasi masalah itu poin-poinnya lebih detail, sedangkan rumusan masalah pertanyaan secara umum, secara general. Contohnya ya, kalau ini kan secara detail ya, kalau identifikasi masalah kesulitan pencarian, monitoring, cicilan kredit, jadi detail gitu. Tetapi kalau misalkan rumusan masalah itu biasanya secara umum, bagaimana membuat rancangan model knowledge management system yang sesuai untuk PT ABC. Contohnya seperti itu. Terus maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan, kalau maksud biasanya dibuat dalam satu kalimat atau tidak dibuat per poin, mengemukakan maksud utama pada penelitian. Dan biasanya maksud ini masuk ke balik lagi ke judul. Kalau judulnya misalkan pengembangan perangkat lunak atau pembangunan sebuah perangkat lunak, maksudnya yaitu adalah membangun sebuah perangkat lunak di PT ABC atau XYZ gitu. Kalau tujuan, nah tujuan bisa per poin. Nah, biasanya tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Nah, tujuan, sekali lagi saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa harus bisa menjawab permasalahan yang ada. Nah, permasalahan yang ada itu disebutkan di mana? Di identifikasi masalah dan juga atau di rumusan masalah. Ingat, harus bisa menjawab semuanya. Jangan ada yang kurang. Jangan ada di identifikasi masalah. Ada masalah tapi tidak dibuat solusi. Atau sebaliknya, sebenarnya tidak ada masalah di dalam identifikasi masalah, tetapi di tujuan dibuat solusi. Jadi itu ada miss dalam pembuatan antara identifikasi masalah dengan tujuan. Nah, sebelum selanjutnya, konfirmasi absen kali ini yang gampang saja. Apa kepanjangan dari UML? Itu aja. Apa kepanjangan dari UML? Googling keterlaluan kalau harus googling itu. UML itu apa? Oke, teruskan manfaat penelitian. Nah, setelah maksud dan tujuan kita masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian isinya seperti apa? Biasanya manfaat-manfaat yang bisa didapatkan setelah hasil dari penelitian ini dicapai. Jadi bedakan antara tujuan dengan manfaat. Kalau tujuan itu tujuan membuat penelitian, kalau manfaat itu adalah manfaat yang didapatkan ketika tujuan itu berhasil dilaksanakan. Biasanya ditujukan terhadap pihak lain selain peneliti. Ke peneliti juga bisa menambah ilmu, tapi itu jarang disebutkan. Biasanya ke pihak lain selain peneliti seperti tempat penelitian, perusahaan, kampus, instansi, masyarakat, ataupun terhadap dunia dan ilmu pengetahuan secara umum. Selanjutnya di studi pendahuluan itu kadangkala di proposal, biasanya di proposal ada yang namanya subbab metodologi penelitian. Nah, tergantung kalau mau pakai metode penelitian, biasanya kalau di IF itu pakai SDLC, satu bentuk SDLC beres metode penelitian, ataupun pakai metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitiannya bentuknya seperti apa? Biasanya nanti saya perlihatkan di pertemuan selanjutnya karena kita akan bahas metodologi penelitian lebih lanjut. Intinya ya menjelaskan susunan metodologi dalam penelitian yang akan dibuat dapat berupa penjelasan secara struktural dan disertai dengan bagan atau gambar. Dan yang terakhir itu adalah kerangka penulisan. Kerangka penulisan itu biasanya bentuk laporan yang akan dibuat. Kalau dalam makalah ilmiah atau skripsi ini wajib ada. Tapi kalau misalkan di paper ini nggak pernah ada, nggak pernah ada. Saya belum pernah menemukan format paper yang harus dibuat kerangka penulisan gitu. Karena paper itu harus singkat, padat, dan jelas. Fokus ke dalam isi konten, bukan ke dalam format laporan. Nah, kerangka penulisan kalau deskripsi makalah ilmiah secara umum itu disesuaikan dengan format institusi tujuan. Ada yang 5 bab, ada yang 4 bab, ada bahkan yang sampai 6 bab. Tergantung format institusi secara umum atau misalkan keinginan pembimbing atau reviewer secara khusus. Jadi kalau misalkan di Unicom itu biasanya 5 bab. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu
studi literatur atau kajian pustaka. Bab 3 itu analisis dan perancangan. Bab 4 itu implementasi dan pengujian. Bab 5 itu kesimpulan dan saran. Tapi ada juga yang dibuat bab 6. Kenapa? Implementasi dan pengujian itu dibedakan bab, atau analisis dan perancangan dijadikan 2 bab. Tergantung. Itu tergantung format yang ada di institusi. Oke, untuk topik ini saya cukupkan sekian. Ada pertanyaan kita bahas di forum saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.